Nah, sebelum masuk ke bab 1, kita bakal pahami dulu nih. Topik yang akan dibahas hari ini itu adalah asal-usul alam semesta atau asal-usul kehidupan ya. Kehidupan. Lalu kita bakal belajar tentang asal-usul manusia, asal-usul manusia. Kita juga bakal belajar tentang perbedaan besar. Biologi dan sejarah. Jadi garis pembedanya itu ada di mana gitu ya. Sejarah. Baru nih kita terjun nih ke bab 1 biologi yang biasanya ada di sekolah, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, terus terakhir kita bakal belajar tentang prodi-prodi yang berkaitan dengan biologi. Cukup menarik ya bahasan kita hari ini, jadi yuk kita mulai aja. Nah, yang pertama tentang asal-usul kehidupan. Jadi dulu itu ada ledakan Big Bang. Misalnya ini Big Bang, ruang kosong ya. Ruang kosong yang mengembang. Ruang kosong yang mengembang. Ini dia. Mengembang, terjadi pengembangan. Nah, karena mengembangnya ruang kosong, saat itu tuh belum ada atom ya. Atom belum ada. Terus juga bintang belum ada. Terus planet juga belum ada ya. Planet belum ada. Bahkan cahaya aja itu belum ada, karena semua materi dan energi itu berada dalam keadaan yang sangat panas dan sangat padat. Jadi materi nih masih berkumpul ya, dia masih berkumpul. Keadaannya tuh sangat panas dan sangat padat. Keadaan saat itu super panas dan padat ya. Nah, beberapa detik pertama setelah ledakan Big Bang ini, mulai nih muncul seperti proton, neutron, sama elektron ya. Elektron. Oke. Dan dari 3 ini akhirnya muncul nih unsur pertama. Unsur pertama, ada yang tahu? Ya, hidrogen sama helium. Nah, karena hidrogen sama helium itu terbentuk, hidrogen sama helium ini bakal berkumpul.
hidrogen dan helium berkumpul. Karena apa? Ya karena gravitasi. Karena gravitasi. Jadi karena hukum gravitasi ini lahirlah bintang pertama. Lahir bintang pertama. Oke, jadi kalian tahu ya sekarang asal usul terbentuknya bintang itu gimana gitu. Nah, di dalam inti bintang ada fusi nuklir. Terjadi fusi nuklir. Nah, fusi nuklir ini yang awalnya hidrogen berubah jadi helium, berubah jadi karbon, berubah lagi menjadi nitrogen, berubah lagi jadi oksigen, berubah lagi jadi besi. Makanya unsur-unsur itu terbentuknya dari bintang-bintang. Makanya ada ungkapan nih. Ungkapan yang terkenal itu apa? Ya, we are made of stardust. Jadi kita ini terlahir dari debu-debu kosmik. Iya. Karena manusia itu unsur-unsurnya, ya unsur-unsur ini tuh dibentuknya di dalam bintang, guys. Di dalam inti bintang. Jadi kita itu terbuat dari debu-debu kosmik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bintang pertama ini kehabisan bahan bakar ya, dia bakal meledak, dwarf gitu ya. Masih ini warna merah, meledak, dwarf. Menjadi supernova. Nah, jadi ledakan bintang raksasa ini bakal menghasilkan unsur berat. Unsur beratnya itu seperti apa? Seperti emas. Emas itu urum, terus ada uranium, ada kalsium, sama ada besi. Jadi dia bakal menghasilkan unsur-unsur berat dari ledakan bintang. Dan unsur-unsur berat ini ya menyebar lagi ke alam semesta yang mengembang itu gitu. Sampai akhirnya tata surya itu lahir. Oke. Nah, tata surya ya awalnya tuh dulu matahari dulu. Jadi matahari itu terbentuk dari debu-debu bekas supernova. Sama halnya kayak planet sama asteroid. Nah, makanya di sini bumi muda itu mulai ada sekitar 4-5 miliar tahun lalu ya. Nah, jadi saat itu bumi itu panas banget karena oksigen belum ada, lautan belum ada, terus belum ada air, tumbuhan belum ada ya. Jadi gunung berapinya tuh di mana-mana gitu. Gunung berapi di mana-mana. Di mana? Dan sangat panas. Jadi kehidupan tuh belum ada ya. Masih jauh dari kata kehidupan. Nah, jadi atmosfer
atmosfer bumi itu masih terdiri dari karbon dioksida, masih terdiri dari metana, masih terdiri dari amonia, dan uap air. Jadi atmosfernya masih primitif, tidak menunjang kehidupan ya, tidak menunjang kehidupan. Nih, bumi purba. Nah, sampai akhirnya kan di sini ada uap air ya. Setelah ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun, akhirnya bumi itu mendingin. Bumi mendingin ya. Mendingin sampai akhirnya uap airnya mengembun. Uap air yang di atmosfer itu mengembun. Karena uap air mengembun, terbentuklah lautan pertama. Terbentuk lautan pertama. Nah, makanya ada hipotesis ya. Hipotesisnya ini namanya Miller-Urey. Hipotesis Miller-Urey, yaitu kondisi di mana bumi purba ini terus-menerus disambar petir ya. Jadi dia disambar petir terus-menerus sehingga atom-atomnya itu atau gas-gasnya itu bereaksi ya, memicu reaksi. Terjadi reaksi hingga membentuk apa? Asam amino. Nah, jadi asam amino ini adalah yang menyusun protein. Ini adalah sekuens yang menyusun protein. Nah, itu hipotesis yang Miller-Urey. Nah, sampai akhirnya ada hipotesis juga nih, hipotesis ventilasi hidrotermal. Nah, di mana di dasar laut itu kan panas banget ya. Ini lautan. Tapi karena bumi masih panas kondisinya, ini anggaplah panas ya. Panas gitu ya di dasar bumi. Nah, akhirnya muncul kehidupan pertama itu di lautan. Kehidupan di laut. Nah, karena muncul kehidupan di laut, akhirnya yang pertama muncul itu adalah RNA, ribonucleic acid. Nah, jadi sebelum ada DNA ada dulu nih RNA. Kenapa sih RNA gitu? Why? Kenapa bukan DNA aja gitu? Kan DNA lebih lebih solid gitu. Nah, karena RNA itu bisa, yang pertama dia itu bisa menyimpan informasi genetik.
informasi genetik, lalu dia juga bisa menjadi katalis, bertindak sebagai katalis ya. Kalau kalian nggak tahu katalis itu apa, katalis itu mempercepat reaksi, oke? Dia mempercepat reaksi kimia. Nah, terus karena adanya RNA, maka ini disebut zaman nenek moyang sistem genetik ya. Sistem genetik tuh kayak RNA, DNA gitu ya. Lah sampai munculnya protosel. Proto itu artinya tua ya, bukan sel yang tua sebenarnya. Ini maksudnya tuh sel sederhana banget sehingga menjadi nenek moyang awal sel gitu ya. Kenapa protosel? Karena protosel ini dia itu masih sederhana banget. Dia punya membran lipid, oke, yang sangat sederhana. Terus dia juga punya struktur seperti sel. Belum kayak sel banget, tapi mirip sel gitu. Makanya di zaman itu ada kemunculan protosel. Nah, sampai akhirnya muncul luka. Luka itu adalah last universal common ancestor. Bisa dibilang dia ini nenek moyang bersama kita. Kalau kamu ingat taksonomi, kan misalnya dari sini terus ke sini, terus misalnya ke sini, terus ini manusia misalnya. Di sini kera, misalnya kita berkerabat dekat dengan kera, misalnya di sini singa. Kenapa kita masih satu jalur? Kita mungkin manusia sama singa kan sama-sama mamalia. Nah, kita tuh anggapannya itu kita punya satu nenek moyang bersama ya. Nenek moyang bersama. Makanya luka ini dia itu punya DNA, dia punya RNA, dia punya ribosom, dia punya membran sel, dia juga punya protein. Jadi sudah cukup kompleks ya. Oke. Sampai kehadiran si luka ini semoga dipahami ya. Nah, dari luka ini kan berkembang gitu ya. Berkembang ada bakteri, archaea, terus juga munculnya cyanobacteria. Jadi masih ingat asal usul lautan ya? Kehidupan itu kan mulainya di laut ya. Di laut. Nah, lahir nih namanya cyanobacteria. Jadi cyanobacteria ini menghasilkan oksigen. Dia menghasilkan oksigen di lautan itu dalam jumlah yang fantastis. Sampai akhirnya atmosfer bumi yang awalnya non oksigen, yang penuh karbon dioksida, itu berubah jadi penuh oksigen. Tapi nitrogen tetap di atmosfer ya. Nitrogen tetap ada di atmosfer sampai sekarang. Nah, kemunculan oksigen ini membawa manfaat buat kita manusia nantinya, sekaligus membawa petaka buat makhluk-makhluk hidup yang nggak tahan sama oksigen. Contohnya itu apa? Contohnya itu bakteri tetanus. Jadi kalau kamu tahu, tetanus itu penyembuhannya itu orangnya itu yang terkena tetanus itu harus dibawa ke daerah yang banyak oksigen gitu, ke tempat-tempat yang banyak oksigen. Kenapa? Karena bakterinya itu nggak tahan, mereka tuh nggak tahan hidup barengan dengan oksigen. Makanya saat itu ya, makhluk hidup saat itu ada dua pilihan. Mereka itu harus sembunyi kayak tetanus
itu, terus juga bisa aja mati karena nggak tahan dengan lingkungan yang berubah gitu. Oke, jadi yang sembunyi ya sampai sekarang mungkin bisa jadi masih ada kayak tetanus ya, bakteri. Tapi bisa juga banyak yang mati. Kebanyakan mereka mati karena nggak tahan sama kehadiran oksigen. Oke, jadi karena oksigen memenuhi atmosfer. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya anaerob tadi bakteri anaerob mati dan muncul respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini menghasilkan energi yang lebih besar. Energi lebih besar. Oke. Dan jalan menuju organisme lebih kompleks. Organisme lebih kompleks. Nah, sampai akhirnya muncul nih yang namanya sel eukariotik. Oke. Ini muncul sel eukariotik. Sel eukariotik ini ya, dia ini punya akhirnya ya, punya mitokondria. Jadi sudah bisa menghasilkan energi. Dia juga bisa menelan cyanobacteria. Ya, sudah ada metabolisme menelan. Udah bisa makan ya. Jelek banget tulisannya. Bakteria. Dan dia akhirnya punya kloroplas. Oke. Jadi punya kloroplas dia. Nah, selnya itu akhirnya yang awalnya sel itu uniseluler, mulai banyak sel-sel yang multiseluler ya. Jadi uni itu satu sel. Sedangkan multi itu banyak sel. Sel yang punya, bukan sel makhluk hidup yang punya banyak sel itu mulai bermunculan. Nah, sampai akhirnya again lagi masih kehidupan di laut ya. Akhirnya laut tuh terlalu penuh dengan makhluk hidup sehingga muncul zaman yang namanya ledakan zaman Kambrium. Nah, jadi mulai muncul predator. Ya, predator mulai bermunculan. Predator. Terus jadi yang awalnya ikan biasa ya, ikan dia tuh mulai ikan bertulang, mulai muncul tulang ya, sampai akhirnya punya sirip ya, ikan bersirip. Nah, jadi dari ikan ini hewan-hewan itu, karena di sini lautan udah penuh banget, hewan-hewan itu, ikan-ikan ini mulai naik ya ke daratan. Jadi hewan naik ke daratan. Tapi sebelum ikan, kabarnya itu yang pertama kali naik ke daratan itu adalah
lichenes atau lumut kerak. Baru disusul oleh tumbuhan dulu, pantai ya, mulai dari lumut-lumutan dulu, terus baru tumbuhan tingkat tinggi. Lumut dulu, terus tumbuhan tinggi, sampai akhirnya ikannya itu naik ke daratan. Dia itu akhirnya menjadi amfibi. Amfibi mulai muncul, lalu amfibi jadi reptil ya. Reptil, ada evolusi ke reptil, terus ada evolusi ke aves, akhirnya punya sayap, sampai akhirnya evolusi menjadi mamalia. Oke. Karena ingat kita itu dari mana? Dari satu nenek moyang yang sama ya. Teorinya tuh seperti itu. Nah, karena ada reptil, dulu tuh ada zaman namanya zaman dinosaurus. Nah, dia ini mendominasi bumi sekitar 165 juta tahun ya. Jadi lama banget mendominasi bumi, sampai akhirnya bukan katanya sih, dugaannya itu ada meteor yang jatuh menghantam bumi dengan keras sekali ya, sehingga menyebabkan kepunahan. Jadi ada tsunami, terus ada kebakaran global ya, kebakaran global. Terus ada debu ya, debu atmosfer, sampai akhirnya dinosaurus pun. Nah, karena kepunahan dinosaurus ini, akhirnya ada yang namanya evolusi primata. Karena mamalia sekarang gak harus lagi takut sama reptil. Primata, kok primali sih? Ya, jadi primata contohnya kayak kera, nanti lama-lama berevolusi jadi manusia. Sebelum manusia di sini sebenarnya ada genus dulu ya, genus Homo. Bukan yang Homo sapiens, maksudnya nggak salah sih, Homo itu kan manusia ya. Gini deh, setelah jadi Homo baru jadi Homo sapiens ya, Homo sapiens. Oke, nah dulu Homo itu bukan, atau manusia ya, manusia itu bukan cuman Homo sapiens, tapi genus Homo itu ada banyak ya. Genus Homo itu ada misalnya Homo erectus, terus ada Homo neanderthal, terus ada Homo yang dari Flores itu floresiensis, terus ada Homo habilis misalnya, sampai ada Homo sapiens. Oke, ini bisa diduplikat aja. Nah, jadi pernah ada suatu masa di mana manusia itu, yang Homo sapiens itu pernah hidup sejaman sama Homo yang lain. Makanya kalau kamu baca buku yang judulnya ini Shadow of Forgotten Ancestor, nah di buku itu dijelasin gitu kalau
waktu ada DNA manusia modern dibandingkan sama DNA Homo neanderthal, kan kita Homo sapiens ya, dibandingkan sama yang Homo neanderthal. Nah, ternyata di gen Homo sapiens nih ada sekitar 4% dari DNA neanderthal. Wow. Jadi dugaannya itu pernah ada perkawinan antara Homo sapiens dengan Homo neanderthal. Ini sapiens. Bercinta mereka. Nah, sampai akhirnya dugaan gitu ya, bahwa Homo sapiens ini pernah berantem ya, pernah bertarung sama Homo neanderthal gitu. Awalnya Homo neanderthal yang menang justru karena dia punya otot yang lebih kuat dibandingkan sapiens. Tapi bertahan hidup itu bukan cuma otot aja guys, jadi ada faktor, bisa aja mereka lama-lama mati karena krisis makanan, atau bisa juga lama-lama tuh awalnya kalah lawan otot, akhirnya manusia yang Homo sapiens tuh mengembangkan senjata, jadi ada senjata batu misalnya atau apa. Nah, terus ada bahasa yang kompleks ya. Kalau kamu misalnya ngomong sama monyet kan ini ya, mereka tuh punya bahasanya sendiri, tapi yang dimengerti sesama monyet tuh biasanya sangat sederhana. Sedangkan kalau manusia itu punya bahasa yang kompleks. Contohnya apa? Kita bisa menghayal. Apakah makhluk hidup lain gak bisa menghayal? Bisa aja mungkin, tapi mereka gak bisa mengutarakan apa gitu hayalannya. Jadi ada imajiner lah ya. Kayak misalkan jika aku punya 100 triliun di uang cashku sekarang, aku akan apa gitu ya. Jadi ada imajiner lah ya. Oke, sampai akhirnya kan sisa Homo sapiens saja ya. Sisa Homo sapiens, kita ini dari berburu melamu menjadi bangsa yang memulai revolusi pertanian. Jadi manusia itu mulai bertani, terus juga peternakan ya. Karena munculnya pertanian dan peternakan ini, akhirnya manusia itu menetap. Sehingga membentuk kota pertama. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke sejarah. Oke, jadi kita bakal bahas nih, apa sih perbedaan besar antara biologi dan sejarah. Ini topik kedua yang bakal kita bahas, itu perbedaan besar biologi dan sejarah. Nah, kalau menurut kalian apa kira-kira? Jadi biologi, ya ini aku kasih, atau humaniora lah ya. Ini kita bahas di materi selanjutnya aja. Oke?